Pihak berwenang Israel akan memberlakukan perimeter keamanan penuh atau melockdown tepi barat. Mereka bakal menutup perlintasan yang menghubungkannya dengan Israel dan memblokir masuknya pekerja Palestina. Mengutip Anadolu Agency pada Senin 7 Oktober, kebijakan ini untuk memperingati 1 tahun serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, sekaligus dimulainya serangan Israel di Gaza. Otoritas penyiaran resmi melaporkan, pada hari Minggu, militer juga akan meningkatkan pasukannya di seluruh tepi barat dan semua lini. Hal ini untuk mengantisipasi setiap peristiwa yang bertepatan dengan 7 Oktober. Sementara itu, Iran menangguhkan penerbangannya sejak hari Minggu hingga Senin pagi. Pengumuman ini muncul di tengah berkembangnya spekulasi tentang serangan Israel terhadap target-target Iran. Pada hari Minggu, seorang pejabat keamanan Iran yang meminta identitasnya dirahasiakan mengonfirmasi bahwa negara tersebut memperkirakan potensi tanggapan Israel terhadap Iran akan terbatas. Ketegangan meningkat di tepi barat di tengah serangan brutal Israel di jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 41.800 orang sejak 7 Oktober lalu. Di tepi barat yang diduduki, setidaknya 742 warga Palestina, termasuk anak-anak, telah terbunuh. Hampir 6.200 lainnya terluka dan lebih dari 10.900 ditangkap. Sementara itu, Iran yang mendukung merdekanya Palestina ikut dibombardir Israel. Tepat pada 7 Oktober 2024, menjadi peringatan setahun serangan Hamas ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Dalam operasi Badai Al-Aqsa, sebanyak 1.200 warga Israel tewas dan Hamas menyandra 250 orang lainnya. Setelah operasi Badai Al-Aqsa yang dilakukan Hamas, Israel tak henti-hentinya melakukan genosida hingga membuat hampir 42.000 warga Palestina tewas di Gaza. Mengutip Anadolu Agency, ada 5 serangan mematikan Israel saat balas dendam ke Hamas sejak 7 Oktober 2023. Yang pertama, pembantaian Al-Mawasi Khan Yunis pada 10 September. Pesawat tempur Israel mengebom tenda-tenda warga Palestina yang mengungsi di daerah Al-Mawasi. Dalam serangan tersebut, sebanyak 40 orang tewas dan melukai 60 lainnya. Serangan itu meninggalkan kawah yang dalam di tanah, dan beberapa pengungsi menggambarkan salah satunya sebagai kuburan. Kemudian pembantaian sekolah Al-Tabi'in pada 10 Agustus. Pesawat tempur Israel mengebom area salat di dalam sekolah Al-Tabi'in, kota Gaza saat salat subuh. Dalam serangan tersebut, Israel telah membunuh lebih dari 100 warga Palestina, termasuk anak-anak dan wanita. Militer Israel mengklaim telah menewaskan 19 pejuang Hamas dan Jihad Islam dengan menerbitkan daftar nama. Namun, faksi-faksi Palestina membantah klaim tersebut. Selanjutnya, pembantaian kamp pengungsi Nusairat pada 8 Juni. Pasukan Israel menargetkan kamp pengungsi Nusairat dengan serangan udara dan artileri, menewaskan 274 warga Palestina, termasuk 64 anak-anak dan 57 wanita. Militer menuduh operasi itu untuk menyelamatkan 4 sandera Israel yang ditawan oleh Hamas. Sementara Hamas kemudian mengumumkan bahwa 3 sandera tewas dalam serangan tersebut. Yang keempat, ada pembantaian tenda Rafah pada 26 Mei. Sebuah kamp pengungsi di daerah Al-Mawasi Rafah dibom yang menewaskan 45 warga Palestina. Juru bicara IDF, Daniel Hagari, mengklaim tidak ada serangan yang dilakukan di zona kemanusiaan Al-Mawasi yang dilakukan pihaknya. Sementara Hamas menuduh Israel secara sengaja menargetkan warga sipil yang mengungsi dan melakukan pembantaian lainnya. Kemudian yang terakhir, pembantaian Rumah Sakit Al-Shifa pada 18 Maret hingga 1 April. Pasukan Israel mengepung kompleks medis Al-Shifa, kota Gaza selama 2 minggu, yang menewaskan 400 warga Palestina. Setelah Israel mundur, 3 kuburan massal ditemukan di dalam kompleks rumah sakit. Militer mengklaim telah membunuh 200 militan dan menangkap 500 anggota Hamas dan Jihad Islam selama operasi tersebut.
Puluhan warga negara Indonesia berhasil dievakuasi dari Lebanon sejak wilayah tersebut memanas dengan Israel. 20 WNI dan 1 warga negara Lebanon telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 7 Oktober sekira pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Warga negara Lebanon tersebut istri salah satu seorang WNI. Mereka adalah para WNI yang masuk tahap evakuasi gelombang kelima. Puluhan WNI ini terbang dengan maskapai Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR958 dari bandara di Yordania sejak hari Minggu 6 Oktober pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masing-masing dari mereka mengalungkan name tag atau identitas dengan tali merah dan kartu laminasi berlatar biru dengan gambar bendera Indonesia. Sambil mendorong troli yang membawa koper-koper dan tas, para WNI yang dievakuasi ini disambut oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri RI dan sejumlah pemerintah daerah dari beberapa wilayah yang juga melakukan penjemputan terhadap warganya. Kepala Subdirektorat Kawasan Timur Tengah, Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu RI, Ahmad Baihaqi, mengatakan evakuasi WNI gelombang kelima tiba lebih dulu dibandingkan gelombang 4. Para WNI yang tiba pagi tadi berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mayoritas berasal dari Riau. Para WNI ini mayoritas adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di Beirut, kemudian pekerja migran, maupun warga Indonesia yang sudah menikah dengan warga Lebanon dan menetap di Beirut. Adapun dalam proses pemulangan WNI dari Lebanon ini, Kemenlu berkoordinasi dengan Kementerian PMK, Kemendagri, Kemensos, dan Otoritas Bandara. Komandan pasukan Quds Iran, Ismail Qaani, tidak dapat dihubungi sejak serangan Israel menghantam Beirut akhir minggu lalu. 2 pejabat keamanan senior Iran mengatakan Qaani seakan menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Mengutip Reuters pada Senin 7 Oktober, dia melakukan perjalanan ke Lebanon setelah pembunuhan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, bulan lalu. Salah satu pejabat mengatakan, Qaani berada di pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai Dahiyeh selama serangan melanda ibu kota Lebanon pada Kamis 3 Oktober lalu. Serangan udara Israel tersebut dilaporkan menargetkan pejabat senior Hizbullah, Hassem Safieddine, yang disebut-sebut bakal menggantikan posisi Nasrallah. Tetapi pejabat itu mengatakan Qaani tidak bertemu Safieddine. Seorang pejabat Hizbullah juga menyebut Israel tidak mengizinkan pencarian Safieddine dilanjutkan setelah Israel mengebom pinggiran selatan Beirut pada hari Kamis. Para pejabat mengatakan kelompok itu baru akan mengumumkan nasib Safieddine setelah pencarian selesai. Hizbullah mengklaim bahwa Israel menghalangi upaya pencarian dan penyelamatan di daerah tempat Safieddine diduga berada saat ia ditembak. Otoritas Iran dan Hizbullah tidak dapat menghubungi Qaani sejak serangan itu terjadi. Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Sosani, tidak menjawab saat ditanya soal laporan bahwa Qaani mungkin tewas dalam serangan Israel di Beirut. Safieddine dipandang sebagai calon pengganti Nasrallah yang tewas dalam serangan Israel di Dahiyeh pada 27 September. Ia mengatakan bahwa Israel telah melakukan serangan akhir minggu lalu terhadap markas intelijen Hizbullah di Beirut. Diketahui Qaani dipilih oleh Teheran untuk memimpin Dinas Intelijen Militer Luar Negeri Korps Garda Revolusi Iran atau pasukan Quds setelah Amerika Serikat membunuh pendahulunya, Qasem Soleimani, dalam serangan pesawat tak berawak di Baghdad pada 2020. Kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, menyerang pangkalan Israel di Haifa, Tiberias pada Minggu 6 Oktober 2024. Mereka meluncurkan salvo rudal Fadi 1 ke pangkalan Karmel, sebelah selatan Haifa. Tak berhenti di situ, Hizbullah juga melancarkan serangan roket ke pangkalan Nimra, selatan barat Tiberias. Serangan terhadap Haifa adalah serangannya yang ke-18 terhadap posisi Israel pada hari Minggu.
Sementara serangan terhadap Tiberias menandai serangan pertamanya hari itu. Menurut media Israel, sedikitnya 11 orang terluka dalam serangan Hezbollah. Sejumlah rumah dan kendaraan di kota Haifa hancur akibat rudal yang diluncurkan dari Lebanon. Israel mengakui militernya gagal mencegat proyektil yang masuk. Juru bicara pasukan pendudukan Israel mengonfirmasi bahwa tidak ada rudal dari tembakan yang diarahkan ke Haifa yang berhasil dicegat. Rekaman dari tempat kejadian menangkap beberapa rudal menghantam gedung-gedung di kota yang diduduki yang menyebabkan ledakan besar. Channel 12, saluran berita Israel, juga melaporkan insiden tersebut, merinci kedatangan 6 orang yang terluka di rumah sakit Rambam di Haifa. Termasuk 1 orang yang terluka parah akibat hantaman rudal di Tabaraya juga. Operasi ini diumumkan Hizbullah sebagai bagian dari rangkaian operasi Khaibar yang dilakukan oleh perlawanan, yang dilakukan sebagai balasan atas serangan yang terus berlanjut terhadap warga sipil di Lebanon dan kekejaman yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Komandan Divisi Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran, Brigjen Amir Ali Bajizadeh, mendapat gelar dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada Minggu 6 Oktober 2024. Ia dianugerahi gelar Ordovat atau penaklukan atas suksesnya Iran menyerang Israel pada 1 Oktober lalu. Tak hanya untuk Hajizadeh, penghargaan ini juga diperuntukkan kepada pejuang IRGC. Medali penghargaan yang diberikan terdiri dari gambar 3 daun palem di atas Masjid Besar Khorram Shahr di barat daya Iran sebagai simbol perlawanan, bendera Iran, dan tulisan Fath. Khamenei mengatakan pemberian penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas operasi True Promise. Operasi True Promise mengacu pada serangan balasan Iran terhadap Israel pada tanggal 13 April dan 1 Oktober. Hajizadeh yang berusia 62 tahun telah memimpin unit kedirgantaraan Garda sejak dibentuk pada tahun 2009. IRGC menembakkan sekitar 200 rudal ke Israel sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah, dan Jenderal tertinggi IRGC, Abbas Nilforousan. Ini adalah serangan langsung kedua Iran terhadap Israel dalam 6 bulan terakhir. Sebelumnya, Khamenei sempat menegaskan serangan Iran terhadap Israel legal dan sah. Sementara Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengatakan serangan itu untuk mengekang kebrutalan Israel, serta upaya menghentikan Israel menyebarkan konflik di kawasan Timur Tengah juga menciptakan perdamaian. Menurutnya, serangan Iran telah sesuai piagam PBB dan berdasarkan kerangka hukum internasional. Iran hanya menyerang sasaran militer. Ia menekankan Iran telah menahan diri untuk tidak memberikan tanggapan langsung terhadap kejahatan Israel dan pembunuhan kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh. Hamas menembakkan 4 roket ke Israel pada Senin 7 Oktober 2024. Rentetan roket ini diluncurkan Hamas tepat saat Israel menggelar peringatan serangan 7 Oktober yang memicu perang di jalur Gaza. Brigada Al-Qassam menyatakan menembakkan sejumlah proyektil Israel di area perbatasan Rafah, perlintasan perbatasan Kerem Shalom, dan area Kibbutz Holid dekat perbatasan Gaza. Sementara itu, militer Israel mengatakan 3 roket berhasil dicegat dan roket keempat jatuh di area terbuka. Proyektil Hamas itu ditembakkan beberapa menit setelah Tel Aviv memulai upacara peringatan serangan 7 Oktober. Tidak ada laporan korban ataupun kerusakan. Militer mengatakan pihaknya melancarkan gelombang serangan artileri dan udara pada malam hari hingga Senin untuk menggagalkan serangan yang akan segera terjadi. Dikatakan bahwa serangan itu menargetkan pos peluncuran Hamas dan infrastruktur militan bawah tanah. Diketahui, Israel memperingati setahun serangan Hamas 7 Oktober. Dipimpin oleh Presiden Israel, Isaac Herzog, peringatan dimulai dengan mengheningkan cipta pukul 6.29 pagi,
tepat saat serangan dimulai di Kibbutz Reim atau lokasi festival musik Nova. Keluarga dari mereka yang tewas menghadiri peringatan itu. Banyak dari mereka menangis saat Herzog bertemu dengan kerumunan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.